Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hafid, peserta Latsar Angkatan 23. Mohon izin di kesempatan kali ini sesuai petunjuk dan arahan dari Bapak Dwi Rahmanendra. Izin Bapak, kami berkesempatan untuk membuat podcast namun tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan secara daring ya. Yang mana narasumbernya adalah teman-teman saya sendiri, rekan-rekan saya sendiri yang sedang bertugas atau berdinas di masing-masing perempatan wilayahnya. Seperti apa keseruannya? Mari kita cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat berakhlak dimanapun berada. Mohon izin, saya Hafid Muhammad Mansyah, asal Pati, Jawa Tengah, penempatan di Bapas Kapito Kupang. Di kesempatan kali ini saya akan memimpin jalannya podcast yang mana tentang dialog kebangsaan. Ya, jadi hari ini saya dan 4 rekan saya akan ngobrol santai ya, tapi sedikit mendalam tentang hal yang sangat dekat dengan kita sebagai aparatur sipil negara. Yakni bagaimana memvisualisasikan kebanggaan kita pada Indonesia dan mewujudkannya dalam aksi nyata bela negara. Di sini sudah hadir rekan-rekan saya dari penjuru Nusa Tenggara. Bisa mulai perkenalan dulu dari Mas Novan, silakan. Baik, terima kasih Mas Hafid atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Novan Rizky Ramadan dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Mataram. Terima kasih Mas Hafid. Ya, lalu narasumber kedua kita ada Mas Sol, silakan Mas Sol. Baik Mas Hafid, ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gede Riki Roy Pratama, asal Lapas kelas 2A Sumbawa Barat. Ya, selanjutnya silakan Mas Haikal. Terima kasih Mas Hafid atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tubagus Haikal Erdifari dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sumbawa Besar. Terakhir silakan Mas Luki dari Sumba ya. Ya, terima kasih Mas Hafid. Nama saya Luki Hari Yulinarto dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 WIK Kupang. Terima kasih. Baik, di sini kami berlima akan ngobrol lebih lanjut tentang topik yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu tentang bagaimana memvisualisasikan kebanggaan kita pada Indonesia dan mewujudkannya dalam aksi nyata bela negara. Sobat berakhlak, kalau kita bicara tentang Indonesia, banyak yang muncul pasti sangat megah, luas, beragam ya. Mas Novan sebagai narasumber pertama kita, kalau menurut Mas Novan, seberapa kaya sih bangsa yang sedang kita layani ini, kita sebagai ASN? Halo Mas Baik, Novan. terima kasih Mas. Ya Mas Hafid. Ya, silakan aja dulu. Terima kasih Mas Hafid. Kalau kita ngomongin tentang kekayaan Indonesia ya luar biasa banget kayaknya. Coba bayangin aja, Indonesia tuh punya luas wilayah yang mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi dengan ribuan pulau sebanyak 17.000. Itu makanya Indonesia itu disebut sebagai negara 1000 pulau. Dan nggak cuma itu Mas Hafid, kita itu kita memiliki banyak bahasa dan suku bangsa. Bisa kita lihat dari jumlah bahasa daerah kita sendiri itu 718 ya Mas Hafid, dan suku bangsa kita itu ada 1.300. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke Mas Hafid. Jadi kalau kita memvisualisasikan seberapa kaya kekayaan di Indonesia itu, kita bisa buat kita sadar bahwa betapa beruntungnya kita lahir dan mengabdi di tanah seindah ini. Begitu Mas Hafid dan teman-teman semua. Baik, ini saya sangat setuju ya dengan pernyataan dari Mas Novan, yang mana dengan beragam etnis, suku, bahasa daerah itu yang akhirnya melahirkan kebudayaan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana itu tercantum sebagai salah satu konsensus bela negara yang mana sedang kami pelajari di momen Latsar kali ini ya, Latsar kami di Angkatan 23 ini. Baik, dengan kekayaan dan keberagaman yang sangat masif itu tentu kita memperoleh fondasi atau penyeimbang yang kuat. Sekarang mohon izin pendapatnya Mas Roy ini ya. Bagaimana sih Mas Roy tentang fondasi atau penyeimbang kita supaya kuat itu bagaimana untuk menghadapi konstitusi ataupun sejarah yang sudah kita lewati? Baik Mas Hafid, keragaman yang luas itu tuh pasti disatukan oleh sejarah, perjuangan, dan fondasi hukum kita, yaitu Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Nah, Undang-Undang 1945 ini dengan 37 pasalnya menjadi benteng pertahanan hak warga negara sekaligus kompas kita untuk bernegara.
Lalu sejarah membuktikan para pendiri bangsa bertaruh jiwa raga agar kita hari ini bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat. Jadi mencintai bangsa ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kita atas darah dan keringat para pahlawan. Begitu sobat berakhlak. Ya, ini menarik ya, karena kebetulan di sini kita semua adalah calon ASN ya, atau pelayan masyarakat gitu. Langsung saja, Mas Haikal ya, sebagai narasumber ketiga, kenapa sih rasa cinta tanah air dan bangga berbangsa ini itu jadi satu kewajiban mutlak ya buat seorang PNS? Benar sekali Mas Hafid. Rasa cinta tanah air dan bangga berbangsa ini harus ada di dalam diri seorang PNS. Karena apa? Karena gaji dan fasilitas yang kita terima itu berasal dari keringat seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari petani, dari pedagang-pedagang kecil, hingga pengusaha. Di dalam core value ASN berakhlak, nilai loyal dan bangga melayani bangsa adalah harga mati bagi PNS. Cinta tanah air itu bukan sekedar bernyanyi lagu nasional saat upacara, tapi diwujudkan lewat pelayanan yang jujur, bebas dari korupsi, tidak diskriminatif, dan selalu memposisikan diri sebagai perekat pemersatu bangsa dimanapun kita bertugas. Baik, terima kasih Mas Hafid. Jawaban yang cukup sangat menjawab ya, dan luar biasa ya. Yang mana di dalam core value ASN berakhlak itu nilai loyal dan bangga melayani bangsa itu yang sangat benar dan sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Yang selanjutnya, di narasumber kita yang terakhir nih Mas Luki, sebagai narasumber kita yang keempat, apa pesan atau ajakan utama kita untuk bisa berkampanye bangga berbangsa dan bernegara ini kepada masyarakat? Ya. Oke, Mas Hafid, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya sedikit pesan Mas Hafid ya. Ini untuk sobat-sobat berakhlak ini, karena kita ini para calon pegawai negeri sipil atau CASN Gen Z. Jadi kita itu harus sering-sering berinovasi, harus bisa berinovasi untuk memajukan kantor-kantor kita yang kita kan disebar di seluruh Indonesia. Kita itu harus bisa berinovasi, bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat luas. Kemudian tidak mudah terprovokasi. Kita harus bertanggung jawab pada pekerjaan kita, dan kita harus menjaga integritas ini. Jadi untuk selanjutnya yaitu berbangsa dan bernegara, bangga berbangsa dan bernegara ya. Jadi bangsa ini besar Mas Hafid, karena bukan karena orang lain Mas Hafid, tapi karena kita rakyat dan ASN-nya yang mau merawat dan membanggakannya. Gitu Mas Hafid. Untuk sobat-sobat berakhlak ini Mas Hafid, pesan-pesan dan motivasinya. Terima kasih. Jawaban yang sangat sangat mengesankan dari Mas Luki ya. Jadi sekaligus closing statement dari saya, mohon izin. Jadi kami ini berasal dari satu ibu kandung, pendidikan yang sama. Kita dididik sebagai seorang ASN, sebagai ASN, lalu kita ditempatkan di penjuru-penjuru negeri Indonesia ini. Dengan kesempatan ini kami sebagai ASN, kami akan sangat mengupayakan ya, sesuai dengan pesan dari Mas kita itu ya, kita akan menyebarkan. Dan bangsa ini tuh besar tuh karena kita ini sendiri, bukan karena yang lain, karena kita ini sendiri. Maka dari itu kita akan jadikan rasa cinta tanah air ini bukan sekedar wacana, tapi warna dalam setiap helai pengajian kita. Baik, sekian podcast dari kami tentang bela negara. Mungkin izin teman-teman, kita bisa meng-close podcast ini dengan salam bela negara ya. Jadi nanti ketika saya bilang salam bela negara, nanti teman-teman juga menirukan bela negara. Bisa di open mic dulu semuanya. Lagi closing kita di podcast kali ini. Ya, oke. Nah, kita sebutkannya salam bela negara. Bela negara. Ya, terima kasih. Terima kasih, sekian podcast dari kami, kelompok 1, kelompok Nusa Tenggara. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima kasih Mas Hafid. Kompetensi SDM naik tingkat makin cerdas. Dan jangan lupa saudara, di sekitar kita layanan kesehatan gratis.